Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB patch terbaru. Wah, ini gue nggak tahu ya, ini pertama kalinya kayaknya deh. Sebelum minggu yang ke-6 MPL Indonesia, tiba-tiba patch gede ada lagi. Kemarin tuh awal season kita udah ngerasain emblem baru. Sekarang kita ngerasain item baru dan banyak banget adjustment yang berpengaruh lah di in-game. Dan nanti pasti akan berpengaruh juga di MPL Indonesia. Tapi gini, gue bakal ngebagi jadi 2 video. Itu dulu yang bakal gue jelasin di awal video part 1 ini. Karena seperti biasa gue ingin membedakan hero adjustment sama battlefield adjustment. Hero adjustment ya udah kita fokus ke hero-nya aja, apa yang bakal berubah, apa yang kira-kira nanti bakal naik. Nah, nanti di battlefield adjustment baru lebih lengkap. Gue juga bakal memberikan beberapa nama yang sebenarnya nggak di buff, nggak di nerf, nggak di adjust, nggak di revamp, tapi menurut gue dia akan menjadi salah satu hero yang mengerikan di patch kali ini, apalagi dengan item terbaru dan juga bagaimana dengan gameplay terbarunya. Kalau begitu kita langsung aja masuk in game-nya. Kita mulai dari hero adjustment yang pertama. Ini dia. Kita mulai dari Natalia ya. Natalia pasifnya diubah teman-teman. Yang sebelumnya kan kita kalau di rumput harus 2 detik dan itu baru nambahin movement speed ya kan, dan dalam mode yang invisible atau hilang. Sekarang kalau kita masuk ke rumput ada indikatornya dan kita bakal dalam keadaan conceal namun permanen. Bisa hilang dalam keadaan kita tuh kena damage sama lawan, damage apapun. Biasanya kayak hero-hero kayak Valentina tuh bagus tuh buat ngestop si Natalia ini ya teman-teman ya. Dan Natalia ini kebetulan nggak nambahin movement speed lagi pas lagi mode camouflage kayak gini. Jadi emang kebetulan yang ditingkatkan dari Natalia yang baru ini adalah pasif untuk basic attack-nya dan ultimate untuk critical chance yang lebih tinggi lagi. Walaupun memang secara kalkulasi ya kan, secara skill satunya dia di buff, sementara berbanding terbalik dengan skill 2-nya yang di adjust. Skill 2-nya ini kan sebelumnya tuh kayak ngasih attack speed kan. Nah, tapi buat sekarang tuh ya udah attack speednya tetap sama aja kayak Natalia pada umumnya gitu loh. Ya kalau misalkan attack speednya dikit, ya udah di hit di dalam rumput juga bakal segitu-segitu aja, nggak ningkatin attack speed lah intinya. Namun efek kebalnya, efek imun terhadap basic attack tetap ada. Nah, ini power dari skill 2 Natalia tetap ada lah teman-teman. Jadi nggak hilang-hilang banget lah esensi dari Natalianya. Nah, gue mau nyoba sesuatu nih. Gue mau nyoba di 2 bot ya kan. Yang pertama adalah mode camouflage. Terus gue basic attack 592. Oke. Sekarang gimana kalau gue pakai ulti dan gue basic attack ke sini? Oh, sama. Jadi buat sekarang ya kalau dilihat-lihat ya, intinya critical yang bakal keluar tuh sama gitu loh. Baik dalam ultimate atau bahkan dalam mode camouflage. Kayak gini 510 340. Wait, beda tuh damage-nya tuh. Bentar, harusnya damage-nya sama ya. Hup 394. Oh, harus dari belakang kali ya. Set 394. Ini berapa? Sama 394. Kalau ini sama 394. Oke. Jadi intinya yang berubah jelas lah ultimate, ngaruh ke pasifnya juga karena indikator ultimate-nya sama kayak conceal kayak gini. Tetap kelihatan intinya Natalia, cuma ya samar-samar lah. Kayak kalian bawa skill 1 Leslie cuma permanen aja tuh, ya kan? Terus yang gue lihat kayak Muntun tuh mengkotak-kotakan gitu loh. Kayak misalkan si Natalia ini lebih membutuhkan equipment critical chance dan pengurangan cooldown. Jadi ya mungkin item kayak Hunter Strike, item kayak Berserker's Fury bagus tuh. Cuma ya balik lagi ya, skill 2-nya inget ya, skill 2-nya udah gak ngaruh lagi tuh sama peningkatan attack speed. Jadi emang buat sekarang Natalia ya udah buat adu imun aja gitu loh skill 2-nya. Tuh. Kalau misalkan dia lagi diserang. Menarik Natalia kena buff gue bilangnya. Tapi ini jatuhnya revamp atau gimana ya? Gue nggak tahu sih kalau misalkan ini revamp, harusnya Natalia nggak bisa digunain di MPL minggu yang keempat teman-teman. Next ada Aulus. Wah, Aulus nih buffnya lumayan banyak teman-teman. Gue bakal mulai dari skill satunya ya. Skill satunya sekarang itu ya oke lah, secara cooldown mungkin dibikin scaling lah. Jadi makin late game baru durasi untuk cooldownnya tuh makin dipercepat gitu loh. Nah, cuma sekarang durasi sprintnya atau durasi si Aulus Racing berlari ini dia jadi 5 detik teman-teman, lihat. Lama banget. Wah, nggak kebayang sih kalau misalkan bentar, gue level maksimal ya kan, terus gue beli sepatu, gue beliin Windtalker dulu. Terus gue gedein skill 1 ya kan. Nah, coba bakal cepet apa? Lihat,
Dan ini dia terus-terusan 5 detik, jalan terus, lari terus. Wow, Aulus oke. Aulus menarik sih. Aulus menarik buat perubahan signifikannya. Cuma ya balik lagi karena dia adalah hero yang memang diciptakan untuk hero late game. Hero yang benar-benar butuh item, butuh level 12. Baru mungkin dia ya nanti gitu loh, hero-hero scaling kayak gini ya nggak bersinar di menit 5 enggak, tapi di menit 12, menit 15 mungkin dia baru bersinar. Selanjutnya untuk tadi kan skill satunya, sekarang kita beralih ke skill 2-nya. Untuk skill 2-nya sekarang cooldownnya jadi cuma 5 detik di semua level, dan ini mempermudah Aulus juga untuk ngelakuin pattern farming di early game. Skill 2-nya juga mempermudah dia untuk memberikan peningkatan attack speed tergantung pada stack. Nah, kalau udah 4 stack sih emang paling enak ya Aulus nih, kayak gini nih. Pertahanin aja. Soalnya fighting spiritnya bakal nyala terus berarti. Terus kalau udah kayak gini ya emang bener sih. Aulus cuma butuhin item apa ya? Item critical chance kayak Windtalker, Berserker's Fury. Oh, Haskell juga bagus nih. Haskell karena kan udah ada ini kan, udah ada si Rogue Meteor. Jadi ada critical chance dan kayaknya Haskell bakal jadi bagus banget di Aulus di patch kali ini. Ditambah ultimate-nya itu buat sekarang kalau misalkan ini nih dia udah diambil duluan, secara pasif dia cuma bakal ningkatin critical chance. Jadi dia udah nggak punya lifesteal tambahan dari ultimate. Dan untuk skillnya itu berdasarkan physical attack tambahan. Jadi ya balik lagi, Aulus ini kan hero yang butuh critical chance tadi kalau misalkan apa ya rekomendasi dari Munton. Cuma ya jangan lupain Berserker's Fury karena ada 65 physical attack. Terus juga Endless Battle juga bagus menurut gua, ada physical attacknya juga. Haskell juga bagus, ada physical attack. Pokoknya item-item yang ada tambahan physical attacknya bakal bagus banget di tangan Aulus. Ini War Axe juga oke banget, gua sangat setuju. Atau si Halberd nih, si Halberd juga boleh kayaknya buat dipakai di Aulus ya kan. Tuh, attack speednya ada, terus juga dia bisa mengurangi efek lifesteal atau regen dari lawan kita gitu loh. Kayak misalkan lu ketemu Uranus, Esmeralda, kan bagus nih kalau misalkan pakai build kayak gini nih si Halberd. Karena ada physical attack dan nanti akan meningkatkan damage dari ultimate-nya juga. Tapi yang paling mahal balik lagi skill satunya, dan gua ada satu yang ketinggalan teman-teman, yaitu adalah tambahan baru di mana ketika Aulus ini dalam keadaan aktif skill satunya, dia tuh bakal punya yang namanya damage reduction dari depan. Jadi gini nih, misalkan kan ini gebuk dari belakang nih. Mana? Zilong gebuk gua. Cuy. Woi. Nah, berapa tuh? 134. 76 134. Kalau gua kayak gini, kayak skill 1, woi gebuk gua. Woi. Zilong. Ya ampun, Zilongnya enggak gebuk gua dong. Gimana gua mau tahu nih? Zilong gebuk gua. Zilong. Ya ampun Zilong. Ya ampun Zilong cuek banget. Skill 1 nih. Pukul. Hei, Astagfirullahaladzim, bot. mau nangis gua. Cepetan, nih skill 1 nih. Nah, 94 tuh teman-teman dulu. Tuh 53 94 tuh. Itu damage reduction-nya. Jadi semakin banyak physical attack yang dimiliki sama Aulus, 10 physical attack dari Aulus nih, ini kan 10 itu dibagi jadi satu defense. Berarti kalau Legend Sword ini ada 60 physical attack, dia punya 6% damage reduction teman-teman. Dan maksimal itu 60 damage reduction. Coba kita maksimalin deh. 60% berarti kita butuh 600 basic attack ya, atau physical attack. Nah, ini udah lebih dari 600 sih harusnya ya. Nah, berapa nih? Set. Mana physical attack? Oh, physical attack segini doang. Serius? Physical attacknya cuma 200 nih. Apa emang nggak bisa di stack ya? Harusnya kan item aktif kayak gini kan kirinya nambah tetap. Coba gebuk aku Zilong 55 14. Ya intinya itulah 10 physical attack itu bakal ngasih 1% damage reduction. Jadi kalau misalkan mau maksimalin di 60%, ya kalau bisa banyakin physical attack sampai 600 kalau bisa kira-kira. Selanjutnya Alucard. Nah, pasifnya dari Alucard teman-teman ini diubah. Yang sebelumnya itu kayaknya lebih sakitan skillnya Alucard ketimbang basic attack-nya. Nah, buat sekarang basic attack-nya tuh kayak damage-nya lebih ditingkatkan. Damage multiplier-nya juga multiplier. Apa ya bahasa gampangnya? Jadi emang intinya damage dari basic attack-nya Alucard ini ketika dia mengeluarkan pasif ya kan. Tuh kayak gitu. Ketimbang dia ngeluarin skill kayak gini, itu lebih tinggi buat sekarang. Nah, sama ultimate-nya yang kebetulan
itu diubah sedikit aja diubahnya teman-teman, yaitu adalah dari bagaimana perolehan hybrid lifesteal-nya dia. Hybrid lifesteal yang udah sempat pernah kita bahas juga ya kan di Endless Battle, terus yang jadi salah satu kunci senjata dari Alucard juga. Ini ditingkatkan dari 5% sampai 15% hybrid lifesteal. Wah, ini tinggi banget sih sebenarnya teman-teman. Cuma ya gue ngerasa karena basic attack pasifnya itu ditingkatkan, jadi kayaknya lebih oke kalau seandainya Alucard sekarang tuh mainnya kayak gini, kayak ya dia buka ulti ya kan, terus basic attack, basic attack, lihat deres ngisinya dia. Per basic attacknya juga bakal kenceng banget gitu loh. Ya walaupun mati sih balik lagi kalau ke tower. Cuma yang gue lihat dari sini ya, dari perubahan yang kecil kayak gini aja, Endless Battle tuh kayak jadi prioritas banget buat Alucard. Gue nggak tahu sih nantinya Great Dragon Spear ini bakal bagus banget nggak di Alucard. Karena kalau misalkan mau mainin critical chance, mendingan Alucard tuh kayak ya udah bawa Windtalker, abis itu gedein powernya di Endless Battle, mainin BOD atau Hunter Strike. Itu juga udah cukup banget karena Hunter Strike punya pengurangan cooldown. Jadi Alucard ini kayak ya diubah sedikit aja nggak usah banyak-banyak. Terutama untuk power dia ketika dia menggunakan basic attack gitu loh. Pas dia mainin pasifnya. Skill 1 basic attack, skill 2 basic attack. Intinya pas ultimate, basic attack dan juga skillnya otomatis itu udah punya lifesteal semuanya. Karena apa? Karena ya hybrid lifesteal namanya juga kan. Ya emang mau gimana pun si Alucard ini udah kayak vampire gitu loh. Mau basic attack, mau skill, semuanya punya lifesteal. Selanjutnya ada Yuzong nih. Yuzong tandanya sih di buff ya teman-teman ya. Tapi emang sebenarnya ada beberapa adjustment buff yang menguntungkan dia. Terutama karena sekarang nih pasif Yuzong di bawah ini udah nggak kelihatan lagi teman-teman, udah dihilangkan. Jadi movement speed Yuzong bakal didapatkan pasca dia memecahkan pasif untuk regennya. Regennya makin kenceng dan movement speednya juga meningkat teman-teman. Jadi buat sekarang kalau kalian main Yuzong ya kan, main hit and run-nya tuh ya pas si pasifnya itu pecah gitu loh. Kalau misalkan pasifnya nggak pecah, ya dia nggak bakal dapetin movement speed tambahan. Nah ini nih contohnya nih, set, bam. Nah pasifnya keluar tuh. Lihat movement speednya jadi kenceng banget. Ini juga nih, buka lagi pasifnya. Movement speednya lebih kenceng, regennya lebih kenceng. Skill satunya kebetulan juga secara cooldown dipersingkat lah. Jadi lebih sering kita nanti bakal spam skill 1 kalau pakai Yuzong. Skill 2 jaraknya dijauhin biar nanti jangkauannya lebih gampang. Cuma skill ultimate dari Yuzong pas dia landing sekarang udah nggak memberikan lagi damage teman-teman. Tuh ya, muter pas landing, kagak ada damage-nya. Jadi butuh petrify banget. Baru mungkin kayak gini. Movement speednya meningkat sesuai dengan pasifnya. Ya ada plus minus lah buat Yuzong kali ini. Cuma yang gue liat banyak kan plusnya ya teman-teman ya. Terutama untuk skill satunya yang lebih gampang di spam jadinya buat sekarang. Apalagi kalau pemain-pemain XP lane yang ngerti gitu loh cara maksimalin Yuzong di patch baru kayak gini. Ini bakal oke banget nih buat cikal bakal XP laner yang nantinya bener-bener ngerti teamfight gede lah. Karena Yuzong menurut gue ya mau gimana pun hero teamfight ya teman-teman. Selanjutnya ada Ixia teman-teman. Jadi Ixia ini attack speednya untuk atribut basicnya dikurangin. Yang sebelumnya pertumbuhan attack speednya ini 3,45%, 3,45% lah, bukan 45 salah. Jadi 2% doang. Jadi setiap kali dia naik level peningkatan attack speednya cuma 2% doang teman-teman. Terus untuk skill satunya, kebetulan skill satunya ini ada peningkatan sedikit, yaitu tentu dari angka damage-nya ya, yang pastinya bakal mempermudah Ixia untuk ngedamage di early game. Menurut gua buff dari Ixia ini bener-bener kayak ya udahlah, Ixia ya tetap bakal jadi prioritas di rank games kayaknya. Karena kalau di MPL yang gua lihat, minusnya Ixia ini dia nggak punya skill escape gitu loh. Walaupun ya dia punya skill efek sisi kayak gini, ya kan, yang bisa ngebarisin lawan kalian. Cuma ya men di level MPL yang dibutuhin tuh marksman individual yang bisa escape juga gitu loh untuk dari segi skill-skillnya. Namun untuk ultimate-nya kebetulan di buff juga nih, yang dimana Ixia kalau buka ultimate punya efek baru untuk meningkatkan 50% attack speed dia. Ya tuh, boom. Jadi ya intinya lebih cepat aja gitu loh untuk attack speednya dari Ixia.
Dan gue ngerasa ini walaupun di buff ya teman-teman ya, tapi kayak gue bingung bilang buff, tapi kayak ya udah Ixia bakal tetap jadi Ixia yang nggak difavoritkan juga di Mythical Immortal atau Mythical Glory. Terus di MPL juga kayaknya nggak bakal jadi favorit banget, nggak bakal jadi opsi banget. Kecuali emang musuhnya tuh nggak ada hero assassin, nggak ada hero yang nyamperin gitu kan. Mungkin Ixia oke banget kalau misalkan mau digunakan di MPL ketika memang tidak ada hero-hero yang ngerusuk ke belakang. Tapi jarang sih kita ngeliat, ya gak sih? Jarang banget kita ngeliat hero-hero di level MPL yang kebetulan nggak ngedash ke belakang atau nggak nge-backstep ke marksman gitu, nggak ngarah ke belakang, kayak kurang soalnya. Jadi ya Ixia di buff tapi nggak jadi favorit teman-teman. Selanjutnya ada Iritel nih. Iritel sih sebenarnya di buff, cuma gua nggak setuju sih kalau sepenuhnya di buff ya. Ini adjustment aja teman-teman. Jadi ultimate cooldownnya itu dikurangi dari 45 detik sampai 39 detik jadi 30 sampai 24 detik saja. Jadi ya dengan beberapa item kayak Endless Battle harusnya Iritel ini jauh lebih cepat sih ultimate-nya, karena ada pengurangan 10% cooldown kan. Cuma durasi untuk ultimate-nya dari 15 detik jadi 10 detik doang teman-teman. Ya ini 10 detik yang harus dimanfaatkan untuk teamfight besar doang sih, karena kalau teamfightnya di overextend atau dilamain ya kan, ya udah ultimate Iritel hilang dan kalian harus nungguin cooldownnya balik lagi gitu loh. Sementara dengan cooldown segini di Mobile Legends untuk teamfight besar, wah rugi banget kalau seandainya Iritel ini jadinya cuma nunggu gitu loh. Jadi antara memang Iritel ini perlu item yang yaudah sekali ngeburst banget, yang sakit banget, atau ya cari item pengurangan cooldown biar ultimate-nya pun bisa berkali-kali teman-teman. Iritel kayak gitu aja sih sebenarnya. Selanjutnya ada Odette yang di buff. Sebenarnya nggak di buff sih, tapi kayak dibalikin lagi ke patch sebelumnya yang dimana ketika dia ultimate dan dia bisa dash. Jadi kalau misalkan ada musuh yang nggak kena gitu, jadi bisa kena teman-teman. Dan ya Odette kayak cuma dibalikin aja sih kayak patch sebelumnya. Cuma buffnya ini menurut gue sangat diperlukan, karena di patch yang sekarang kan mid laner ya paling apa sih, Valentina, Faramis, Farsha, Eve, itu doang gitu loh. Jadi ya semoga dengan Odette minimal di rank game saja dulu lah, nongol lah sedikit, atau beberapa top global Odette, karena dashnya emang diperluin sih buat escape. Atau setidaknya kalau misalkan dia kayak mau mundur tapi nggak ada flicker ya kan, ya udah gini aja. Jadi ultimate-nya bener-bener buat escape ability juga, ada power tambahan lah buat Odette. Selanjutnya ada Lilia. Lilia ini di buff, tapi gue ngerasa nggak tahu ini di buff apa enggak ya. Harusnya adjustment aja sih, nggak bisa dibilang buff sepenuhnya, karena pasif dari Lilia ini kebetulan kecepatan dia untuk terbangnya kan makin cepat lah. Oke. Jadi ngedamage-nya makin gampang lah intinya. Cuma secara cooldown untuk skill 2-nya ini teman-teman, ya, secara cooldown untuk skill 2-nya sekarang tuh kayak nge-scale up gitu. Dan ujung dari scalingnya, scaling di level 12, enggak level 12 harusnya level 15, itu 5 detik. Dan 5 detik ini sebenarnya masih bisa dikurangin sih emang. Cuma pengisiannya ya harus lebih sabar aja gitu loh teman-teman untuk penggunaan skill 2-nya. Karena menurut gua kenapa harus lebih sabar untuk penggunaan skill 2-nya, pas abis sekarang pas ultimate Lilia nggak ngisi lagi nih stack 5-nya. Jadi ya mau nggak mau item cooldown reduction ini dibutuhin banget buat Lilia. Dan gua nggak tahu ini kenapa dibilangnya adjustment untuk buff ya, padahal memang yang gua rasa nerf. Memang secara kalau kita beli item cooldown reduction ya kan, yang mungkin cooldown reductionnya bener-bener kayak ngurangin hampir keseluruhan cooldown, let's say kayak gini ya kan. Nih, kalian bisa lihat di sini 45% cooldown reduction. Ini mempermudah skill 2 dari Lilia untuk diaktifkan ya kan. Tuh kayak gini. Cuma tetap aja menurut gua ya balik lagi pas ultimate dia belum tentu bisa langsung pakai skillnya. Jadi yang diubah dari Lilia nggak cuma gimana cara dia bertahan hidup teman-teman, tapi gameplaynya juga harusnya diubah, karena gameplay hit and runnya bener-bener harus run, harus lari dia, harus bikin Ice Queen Wand, Glowing Wand, apalagi nih ya Wand lah pokoknya. Genius Wand juga boleh tuh buat ningkatin damage-nya, penetrationnya juga, karena emang ketika ultimate Lilia nggak langsung nambahin stack dari skill 2-nya. So gimana menurut kalian buat Lilia? Gue ngerasa ya Lilia oke sebenarnya buat patch baru. Karena apa? Karena
hero yang dari awal itu udah punya 2 skill atau lebih, apalagi di bawah menit yang kedua ya kan, itu bener-bener bakal power banget di patch yang sekarang. Karena ya nanti di part 2 bakal gua jelasin kenapa bisa begitu teman-teman. Selanjutnya Zilong di buff teman-teman dari pasifnya ya kan, yang dimana pasifnya damage-nya meningkat. Terus kalau dari pemulihan HP-nya juga ini lebih tinggi sih jatuhnya kan, karena 30 plus 20% total physical attack per 3 kali dia hit. Nah, skill 2 nya juga kayaknya mengalami peningkatan sih, karena peningkatan yang gue lihat signifikan itu kalau misalkan cooldownnya ini kena di minion teman-teman. Jadi coba kita skill 2 dulu ya. Skill 2, nah ini kan 10 detik nih. Kalau misalkan minionnya habis ya kan, mana minion? Hup. Harusnya lebih cepat nih. Nah tuh, kalau dia ngelasit minion langsung hilang cuy cooldownnya. Dan ditambah dengan item baru yang ini namanya Great Dragon Spear. Rata-rata emang buat hero-hero yang ada konotasi dragonnya bagus banget. Tapi nggak cuma itu sih, nanti yang bakal lebih detail di part 2 teman-teman. Tapi ya intinya Zilong di buff, gue nggak ngerti nih Mobile Legends tuh mau metanya kayak gimana cuy. Mau metanya fighter, mau metanya split push apa gimana, karena Zilong di buff. Gue gak tau nih Aran bakal pakai ini atau enggak, karena gameplay 4-1 pakai Zilong itu enjoy banget teman-teman. Tinggal split push, nanti siapa yang lewat solo kill. Cuma ya mungkin minusnya juga kalau pakai Zilong, kalau lawan match up XP line-nya ini tebel ya kan, ya bakal susah buat numbanginnya. Cuma poin plusnya menurut gua buat gold laner, ini Zilong gold lane di level MDL kan pernah tuh waktu season yang ke-7 kemarin. Itu sempat muncul dan bahkan berhasil nih Zilong gold lane-nya. Gua nggak tahu nih nanti di patch terbaru ini, apalagi Zilongnya di buff, bakal muncul nggak nih di level scene MPL atau bahkan MDL dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Cuma overall Zilong di buff. Selanjutnya ada Leomord teman-teman. Jadi Leomord ini pasifnya yang menarik adalah dia tuh ngubah pasif untuk equipment teman-teman. Jadi dengan equipment critical chance yang lagi marak digunakan kayak Berserker's Fury, Windtalker, Great Dragon Spear, terus mungkin Husklaw juga, karena Husklaw ada critical chance-nya. Ternyata setiap critical chance yang akan diperoleh dari Leomord dengan item itu akan di-convert menjadi 1 physical attack. Pasif ini mirip banget sama Beatrix, karena Beatrix juga nggak bisa mengeluarkan critical, tapi poin critical-nya akan diubah menjadi physical attack. Dan kalau teman-teman mengira bahwa critical dari Leomord akan hilang sepenuhnya, jawabannya adalah tidak, karena di bawah dari 50% darah musuhnya, Leomord tetap akan mengeluarkan damage multiple atau damage berlipat ganda. Sehingga yang paling terpenting yang harus kalian catat adalah dari itemnya teman-teman. Perubahan Leomord ini bukan dari skillnya atau bukan dari pasifnya doang. Dan untuk ultimate-nya, kebetulan ultimate-nya ya di buff lah, oke lah di buff-nya cooldown. Jadi bisa lebih sering dan bisa lebih nge-spam juga, sehingga item-item kayak Hunter Strike, item kayak Bloodlust Axe itu kayaknya cocok banget buat Leomord. Dan Leomord jadi punya 2 tipe permainan nih. Bisa mainin cooldown reduction ya kan, cooldown reduction yang mungkin kalian sering gunakan kayak Hunter Strike, atau mungkin War Axe, Bloodlust Axe ya kan, atau ya hit and run basic attack yang biasa kita gunakan seperti Endless Battle. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau yang lebih brutal ya kan, ya mainin ke BOD langsung aja gitu loh. Jadi secara damage ada, lifesteal juga hybrid. Dan Leomord oke di buff. Dan kayaknya emang bener-bener dengan Zilong di buff, Leomord di buff ini Munton maunya jadi fighter jungler kali ya, bukan assassin jungler doang yang ramai digunakan kayaknya sih teman-teman. Selanjutnya ada Ruby yang di buff. Ruby ini memang secara base damage dari skill satunya dikurangin nih, karena start base damage-nya itu dari 90 sampai 215. Semua level sekarang cuma 90 base damage-nya. Hanya saja untuk bonus total physical attack-nya ini meningkat jauh banget, dari 70% sampai 95% jadi 70% sampai 130%. Kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau Ruby-nya sakit, ya bikinnya item-item physical attack gitu loh teman-teman. Dan cooldown-nya juga kebetulan scale up by level. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin mudah juga nanti si Ruby ini mendapatkan peak
tertinggi dari cooldown reduction-nya dia. Jadi item cooldown reduction sekarang oke juga untuk dimainkan sama Ruby. Kayak misalkan Oracle, ya kan, buat nambahin pasifnya juga anyway. Atau mungkin kalian mainin di Queen's Wings, itu juga oke. Terus dengan 40% cooldown reduction, Ruby skill satunya cuma 2,4 detik. Jadi lebih sering untuk digunakan. Dan secara damage juga jadi lebih sakit. Karena kebetulan, ya tadi, misalkan kalian bikin item attack, otomatis skill satunya bonus damage-nya akan semakin lebih tinggi. Dan ini yang membuat Ruby harusnya jadi salah satu pilihan XP lane. Ketika nanti XP lane sekarang tuh kayak hero-hero teamfight-nya kayak Yuzong tadi, tinggi pick rate-nya, terus Terisla. Jadi Ruby juga mau join juga nih kayaknya untuk rentetan XP laner yang lagi meta, teman-teman. Selanjutnya Link di nerf, teman-teman. Jadi Link itu secara atribut dia rasio attack speednya dari 100% cuma jadi 80%. Terus pasif Link yang dimana critical chance yang dilipat gandakan, yang sebelumnya 2 kali lipat jadi cuma 1,5 kali lipat. Sehingga kalau teman-teman mungkin lihat di atributnya Link, nih critical chance mana tuh critical chance? Critical chance-nya 7%. Coba kita kasih item-item critical yang kayak biasanya, kayak Berserker's Fury sama Windtalker. Biasanya kayak gini udah 150% teman-teman, tapi buat sekarang cuma 60%. Makanya dibutuhkan beberapa item menurut gua yang nantinya akan menunjang Link dengan powernya. Yang pertama Corrosion Sight, pastilah attack speed, karena kan mau bagaimanapun atribut attack speednya masih dibutuhkan. Dan yang terakhir malah menurut gua Link butuh Husklow jadi teman-teman. Cuma di satu sisi menurut gua nih ya, menurut gua, ini opini gua pribadi, silakan tidak suka, silakan tidak setuju. Gua merasa dengan nerf ini Link tuh cuma diubah itemnya aja, teman-teman. Kayak secara gameplay, kalau misalkan di tangan yang tepat juga, gue ngerasa Link bakal tetap jadi hero yang power banget. Pencet lagi ultimate-nya. Anyway, critical chance dari 60% tadi, ini kayaknya udah maksimal ya berarti ya. Udah maksimal di 60% kah? Atau gimana nih? Tuh, ini udah Husklow loh. Husklow juga sekarang meningkatkan critical chance. Jadi menurut gue malah lebih serem pakai Husklow. Karena apa? Karena attack speed-nya tinggi. Terus dia lifesteal-nya jauh lebih tinggi juga daripada sebelumnya. Contohnya kayak gini. Sambil basic attack dalam tower aja dia nambahin darahnya deras banget. Sekali skill 2, basic attack, penuh lagi. Hajar dalam tower, cuek. Kenapa begitu? Malah lebih serem gak sih kalau pakai Husklow kayak gini? Jatuhnya ya, Link di nerf. Tapi kalau misalkan pemain Link-nya ini ngerti banget gimana cara maksimalin power Link dengan item kayak gini aja, ini udah serem banget coy. Ya, bahasanya kayak lu udah gak perlu endless battle lagi. Lu pakai modal Husklow aja udah serem banget, serius. Karena mau gimana pun Husklow juga untuk lifesteal-nya dia deres banget, men. Ngetartal cepet, ngelord juga cepet, walaupun ini masih menit yang kedua lagi dan lagi. Tapi bayangin kalau ini di level kompetitif, Corrosion Sight ini kan ngasih efek slow kan. Jadi menurut gua Link di nerf, tapi kalau misalkan player Link yang ngerti gimana maksimalin Link ini, ya dia tetap jadi first pick sih. Link menurut gua walaupun nerf, tinggal diakalin aja sih cara mainnya. Selanjutnya ada Yves yang di nerf abis-abisan teman-teman. Jadi dari skill 2-nya itu yang efek slow-nya dikurangin dari 25% sampai 75%. Buat sekarang cuma jadi 15% sampai 40% aja. Kayak nggak berasa lah jatuhnya. Lihat, bener-bener kayak yaudah efek slow-nya dikurangin karena emang Yves powernya di efek slow. Gak cuma skill 2-nya, skill ultimate-nya juga efek slow-nya dikurangin dari 75% jadi 40%. Terutama untuk yang geser, lihat tuh. Masih bisa lari cuy, Zilong musuh komputer gue ini. NPC aja masih bisa lari gitu loh. Bayangin gimana player yang main gitu loh. Dan untuk cooldownnya dari 58 sampai 50 detik. Sekarang semua level untuk ultimate-nya Real World Manipulation ada di 60 detik. Jadi nanti di level ke-12 sekalipun ya kan, di level ke-12 kalau misalkan dia pakai ultimate, ya udah. Loh, kok cepet banget? Oh belum gue matiin, salah. Wah, kaget gue makanya. Set ultimate. Nah dia lama lah ultimate-nya di sini. Lebih balance, cuma ya mau gimana pun Yves bakal tetap power kalau udah punya Ice Queen One sama Glowing One. Jadi nerf ini ya berupa nerf apa ya? Berupa nerf prioritas pick aja.
Jatuhnya Muntun tuh mau mid laner tuh nggak cuma Yves, Parsia, Valentina, atau di MPL tuh nggak mau kalau Yves di ban terus, ayo Yves main gitu loh. Cuma ya memang damage dari Yves ini kan ngepok damage DPS tipenya, makanya tetap butuh magic damage tambahan kalau emang tim kalian tuh bawa Yves. Itu saran dari gua sih kalau di patch terbaru kali ini. Selanjutnya ada hero yang kalau musuh kita pick Baxia, wah kita bagus banget pakai ini. Ini Alpha. Kebetulan Alpha dapetin nerf teman-teman. Jadi nerfnya tuh berdasarkan pasifnya dulu ya kan. Dimana bonus physical attack tambahannya itu dari 100% berkurang jadi 80% saja. Namun kalau kita lihat yang paling signifikan itu ada di skill keduanya teman-teman. Dimana skill keduanya ini secara penambahan atau pemulihan HP-nya bener-bener harus ada di level tinggi. Jadi kalau misalkan Alphanya masih level kayak gini, level 3 ya kan, gue ngerasa ya skill 2 nya efek healnya nggak begitu deres gitu loh. Ini kita contohnya kayak gini aja ya kan. Ini kan gue ngambil Brave Smith, jadi ya nambahnya lumayan lah. Cuma ya buat early game berasa geli-geli lah heal up-nya. Gue nggak tahu sih kalau misalkan Alpha ini berapa detik ultimate-nya? 20 detik. Alpha berarti kalau pakai item ini bagus dong walaupun di nerf. Iya gak sih? Walaupun di nerf ya. Kan di nerf nih jatuhnya Alpha. Tapi kalau pakai item Great Dragon Spear ini boleh larinya nambah. Oke, di nerf tapi buff by item berarti teman-teman ya. Ya buffnya sih emang tambahan movement speed. Cuma secara nggak langsung ini membuat Alpha jadi harus bikin Bloodlust Axe. Ya walaupun untuk di rank games Bloodlust Axe itu kayak item wajib. Cuma kan di MPL Kairi aja kemarin bikin War Axe, sisanya item defense kan. Nah, gimana kalau menurut kalian dengan buff kali ini di Alpha yang buffnya by item tapi nerf by Muntun ya jatuhnya. Cuma gue ngerasa ya Alpha tetap bagus sih. Cooldownnya dia cepet dan power dari cooldown inilah yang membuat item Great Spear Dragon ini jadi aktif gitu loh. Harusnya ini dibahasnya di part yang kedua, tapi gue tiba-tiba kepikiran jadi ya gue munculin aja langsung videonya. Jadi ya kalian bisa menyimpulkan kalau Alpha ini di nerf, tapi ya teman-teman selalu ada solusi dari nerf tersebut. Ingat ya, walaupun di nerf, coba cari solusi lain. Kalau cooldown, by cooldown reduction. Kalau misalkan kayak Alpha kayak gini, ya kan power teamfightnya dikurangin, coba cari item lain buat memperkuat teamfightnya. Selanjutnya ada Freya yang di nerf teman-teman. Tulisannya sih di nerf ya, karena cooldown dari skill 2 nya ditingkatkan, waktu penggunaan skillnya juga ditingkatkan, dikurangin sih jatuhnya. Tapi attack speednya 200% attack speed. Oke, kayak Inspire. Coba. Apa yang berubah dari Freya? Oke, attack speednya. Oke. Di laning tetap kuat nggak sih jatuhnya ini? Di laning 1v1 ya maksudnya ya. Tuh. Lihat dia basic attack tetap power sih ini. Ya Freya asalkan dia ingat kalau dia perlu basic attack itu tetap OP sih, tetap oke banget. Tapi tadi itu dia penggunaan untuk skill selanjutnya lebih dipercepat dari 5 detik jadi 3,5 detik. Oh, jadi kalau habis basic attack-nya ini pasifnya hilang, dia harus cepat-cepat basic attack dong. Tuh. Karena biar ininya cepat-cepat bisa digunain skillnya. Daripada nanti skillnya hilang durasinya. Tuh 3,5 detik. Kayak gini gak ada basic attack, dia gak bisa skill 2. Oh I see. Jadi kalian harus ngitung ininya juga nih teman-teman. Kalian harus ngitung ininya juga ketika kalian nge-spam skill 2 nya Freya. Jadi Freya udah gak bisa lagi kayak yang patch sebelumnya, dimana sambil jalan dia memperhitungkan skill 2 nya. Tuh kayak gini-gini. Tuh. Sekarang bener-bener basic attack-nya juga harus balance, gak cuma skill doang. Wah ini makin bikin pemain Freya harus memperhitungkan ya kapan dia ngegunain skill 2 nya, kapan dia harus mundur untuk nungguin cooldown. Karena sekali cooldown sih Freya gak bisa ngapa-ngapain ya di sini. Lihat. Kayak harus bener-bener ngandelin basic attack banget. Tuh. Kalau basic attack-nya gak ada, gak siap ini buat tempur. Wah. Oke lah. Balancing jatuhnya, nggak nerf banget, tapi lebih ke pemain Freya harus bener-bener nyesuaiin timing. Apalagi Freya XP lane di mythic ini ya, mythic placement ya. Oh ngeri tuh kadang-kadang tuh bisa solo kill early game.
Selanjutnya Arlott mendapatkan nerf nih teman-teman. Jadi nerfnya ini nggak cuma dari skill 2-nya, yang kemarin kan skill 2. Sekarang ultimate-nya itu cooldown-nya ditingkatkan dari 20 detik sampai 16 detik jadi 30 detik sampai 24 detik. Dan ada sedikit animasi jeda nih. Gue nggak tahu animasi jedanya kayak gimana nih. Coba kita lihat. Oh, jadi nggak langsung wrrr gitu ya, nggak langsung bener-bener kegeser teman-teman. Sekarang kita mau ultimate, ada ininya dulu, ada indikatornya dulu nih. Set, set. Oh, oke. Menarik. Jadi kayak musuh tuh bisa sempet ngedodge ya jatuhnya ya dari gerakan Arlott kayak gini. Datang. Tapi kalau misalkan flicker, harusnya nggak ngaruh sih flicker. Coba kalau flicker teman-teman ya. Flicker gini. Tetap bisa ngagetin sebenarnya. Tapi butuh flicker. Ya, in the end, oke lah Arlott lah dengan adjustment kayak gini, karena ya adjustmentnya cuma cooldown. Solusinya apa? Solusinya ya bikinlah Thunderbelt, ada cooldown reduction. Mungkin kalian juga perlu Hunter Strike, ada cooldown reduction. 20% cooldown reduction kayak cukup. Kalau kalian masih butuh cooldown reduction tapi butuh regen juga ya 10% pengurangan cooldown dari Oracle. Karena apa? Karena dengan heal up dari Oracle, skill 2 dari Arlott ya pasti bakal jauh lebih tinggi regennya. Jadi ya nerf, tapi menurut kalian gimana nih buat animasinya? Menarik nih. Swing. ada jedanya sedikit teman-teman. Jadi nggak OP banget lah, nggak ngagetin banget lah. Selanjutnya ada Savior. Savior ini di buff dari skill satunya, damage-nya ditingkatkan. Cuma yang gue lihat damage-nya ditingkatkan cuma buat laning. Cuma poin plus lah buat pemain-pemain Savior, harusnya ini bakal jadi apa ya, bakal jadi buff yang mereka tunggu-tunggu gitu loh. Karena apa? Karena biar match high ground-nya nambah satu lagi lah, nggak cuma Varsha Yves. Xavier juga mau join nih sebagai match high ground yang kita tahu sendiri lah, buat dia ngedefense, nahan minion, nahan lord, ini power banget. Makanya dengan buff ini semoga Xavier muncul di MPL sih. Wah, biar kayak season 9 gitu kan. Selanjutnya ada Nana yang mendapatkan adjustment. Ini gue gak ngerti sih Bunton tiba-tiba adjust Nana ini buat apa ya. Kayaknya emang buat laning phase-nya doang sih. Tapi gue suka untuk adjustment Nana yang satu ini, karena skill satunya tuh damage-nya ditingkatkan. Jadi laningnya dia lebih gampang buat last hit. Cuma ada poin minus dari adjustment ini, yaitu dari ultimate-nya, yang kebetulan secara base damage-nya itu memang tidak sepowerful di patch sebelumnya. Cuma overall dengan buff ini, buff skill satunya Bumerang Nana, itu mempermudah Nana untuk ngelakuin laning phase lah. Apalagi ketika melawan hero-hero assassin kayak Lancelot, Link, itu kan lagi trending topik banget kan buat di fase ban and pick sekarang di rank high tier gitu kan. Apalagi tier immortal, mungkin tuh Fanny Link tuh udah kayak jadi langganan gitu loh. Makanya skill 2-nya si Molina Smoch ini bakal ngasih efek yang mengerikan lah buat para assassin. Jadi teman-teman mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Sekalipun ini hero yang katanya epical glory, cuma harusnya dengan buff ini laning phase-nya nggak kalah-kalah banget lah sama hero-hero lain. Ya cuma kalau ketemu sama hero high ground paling ya PR dikit lah, kayak Varsha atau bahkan Yves. Nggak dikit sih, banyak sebenarnya PR-nya. Sembarangan banget tuh kalau misalkan bilang ketemu sama hero high ground PR dikit. Nggak sih, Nana bener-bener situasional banget, nggak bisa dipakai di semua kondisi teman-teman. Selanjutnya ada Vexana nih. Vexana juga mengalami adjustment. Skill pasifnya kebetulan base damage-nya dikurangin, tapi untuk peak damage tertingginya tetap di 500. Cuma skill keduanya sih teman-teman. Skill keduanya dia mengalami buff gitu loh dari segi damage. Cuma ya emang powernya baru berasa ketika kita berada di level maksimal dari skill tersebut gitu loh. Jadi ya early game gak berasa-berasa banget. Tambahin item-item kayak Clock of Destiny boleh, Lightning Truncheon boleh ya kan. Yang penting tambahin item magic. Habis itu damage-nya bakal meledak banget teman-teman. Ya, walaupun pasifnya dikurangin early game-nya, tapi late game-nya tetap sama lah jatuhnya. Vexana situasional, nggak bisa di semua kondisi teman-teman. Selanjutnya panggilan buat pengguna Aldos yang suka minjem mid lane buat 5 menit awal ya. Kebetulan kali ini Munton tuh ngasih adjustment yang luar biasa bagus lah buat para pemain Aldos ya kan. Jadi early gamenya itu mau nggak mau pemain Aldos tuh
ngebutuhin yang namanya gerobak minion. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dapat dari 4 wave minion yang di mid, itu cuma dapat 14. Coba kita cut wave nih teman-teman. Coba kita cut wave ya kan. Coba kita cut wave dan kita lihat berapa banyak dapatnya. Karena yang paling penting itu ngancurin sage minion yang di belakang gitu loh, yang gerobak tuh. Coba kita di gold lane ya. Nih, dari 14 tadi. Coba kita lihat dibandingin sama 3. Boom. Oke, 18 baru 1. Lagi 28. Naiknya 10 cuy. Gila. 14 28 naiknya 14 30. Perbandingannya 14 ngelawan 16. Jadi dengan 3 wave minion aja jatuhnya, gue gak tahu ya kalkulasi gue bener apa enggak, tapi ini jauh lebih banyak karena ngedapetin 16 stack dengan last hit yang ada di gold lane teman-teman. Nih, gue last hit semua ya pakai skill 1. Tuh. Last hit. Mati dong gue lama-lama begini. Sabar teman-teman ya. Set, basic attack. Dari 30 sampai 48, ningkatnya 18. Oh, bahkan ningkatnya bisa 18 kalau kalian last hit semuanya teman-teman. Baik di gold lane ataupun di XP lane. Jadi Aldos nggak harus main di mid. Yang penting buat sekarang pinter-pinter last hit biar pasifnya meningkat terus. Kayaknya bakal balik ke meta season 8 juga deh. Aldos gold lane kah teman-teman? Karena kalau Aldos jungle kayak kurang sih. Gak cuma Aldos yang mengalami perubahan teman-teman, Alice juga kebetulan mengalami sedikit adjustment. Sama gerobak-gerobak minion juga gitu loh targetnya. Cuma berpengaruh ke pasifnya Alice. Kebetulan gerobak yang ada di gold lane atau XP lane sekarang akan memberikan si Alice ini 2 stack. Jadi sama aja kayak dia ngekill lah anggapannya. Cuma kenapa gue start dari jungle? Karena gue mau nunjukin teman-teman rotasi sekarang yang dimana Alice jungle ini berarti harus bener-bener ngeliat nih dimana movement terbaik dia, mau di XP atau di gold lane. Tapi gue ngerasa ya, kalau kalian pemain Alice jungler kayak si Super Ken gitu kan, atau emang kalian udah nemu lah strat buat nge-push rank pakai Alice jungler, usahain sih emang kalian rotasinya ke XP lane sih, karena kebetulan di XP lane ini jauh lebih jauh lebih gampang lah nge-cut lane-nya sama manfaatin rotasinya. Karena ya kita tahu lah 2 menit awal udah bisa dipastikan turtle adanya di XP lane. Makanya kalian jalan aja ke XP lane. Kalau bisa sama XP laner kalian motong kayak gini posisinya ya kan. Motong jauh biar apa? Biar dapetin gerobak. Gerobaknya di belakang ternyata. Oke. Kita lihat stacknya si Alice. Harusnya dia dapetin ini 8 stack kan jadinya. 6, 7 sama yang kecil. Dan sekarang jadi 9. Dan emang sekarang sama kayak point kill. Tuh, nambah jadi 11. Sama kayak point kill, gerobak itu nambahin 2 stack. Sehingga ada peningkatan baru juga dari Alice. Namun buat orbnya sama ngikut meningkat juga teman-teman. Jadi yang biasanya orb ini kan kalau udah 50, Alice tuh nambahin movement speednya jadi lebih cepat gitu loh. Dan stack maksimalnya dari Alice untuk terus-terusan kita nyari dan manfaatin pasifnya ya kan. Nyari dan manfaatin pasif itu kan ada di 50 stack. Tapi buat sekarang harus 60 stack teman-teman. Dan ada beberapa adjustment terutama maksimum HP dan maksimum mananya yang diraih dari perolehan orb yang memang makin berkurang. Cuma ya untuk cara nyari orbnya menurut gue dipermudah gara-gara kita ya tinggal main aja ke XP lane, ke gold lane, ngegeng dikit, ngebantuin nge-clear. Habis itu kita bakal dapetin tambahan. Dapat 4 gua. Wis, langsung 22. Lumayan. Orbnya langsung 22. Ini malah ngebuka gak cuma Alice jungler gak sih? Alice gold lane kayak Oheb mainin kayaknya bisa juga deh teman-teman. Ya silakan explore sendiri teman-teman karena yang gua rasa ini patch major. Jadi emang masih bisa jadi masih bisa banyak hal dicoba gitu loh. Ya dari awal gue udah bilang ini makanya jadi 2 part. Part satunya aja banyak banget kan. Dan emang kompleks banget gitu loh. Dari hero-nya aja udah kompleks. Dan nanti gameplaynya harusnya lebih kompleks. Cuma dengan Alice di kayak beginiin, Aldos juga di buff jatuhnya ya kan untuk take down terhadap gerobak. Jadi lebih cepet. Ya ini jatuhnya bener-bener mau ngejadiin Alice sama Aldos itu gold laner lagi harusnya. Selanjutnya teman-teman, ada Faramis yang mengalami adjustment, yaitu dari pantulan skill 2-nya. Kebetulan kalau
yang gue simpulkan ya, ini kalau skill 2-nya di tempat rame kayak gini, ya emang damage-nya tetap bakal kayak biasa gitu loh. Cuma memang pantulannya dikurangin dari 3 jadi 2. Dan untuk bonus magic powernya kebetulan meningkat dari 72% jadi 86%. Cuma ya balik lagi, Faramis itu kan hero yang bergantung kepada keramaian. Kalau misalkan makin rame, damage-nya ya makin lebih berasa gitu loh pantulannya. Makanya Glue ke counter banget sama Faramis, karena emang Glue kan kayak ngumpul di satu titik rame-rame, dan itu kayak mempermudah si Faramis untuk ngeluarin skill 2-nya. Nah kayak gini lah kira-kira gambarannya teman-teman. Jadi dengan Faramis di buff baru kayak gini, ya semoga mid laner juga sedikit meningkat lah untuk pemilihannya. Nggak cuma hero-hero high ground lagi, dia mungkin bisa pakai hero-hero lain. Coba deh kalau ini 4-4-nya kita tumpuk kayak sini. Wup. Wah, kenceng juga sih emang Faramis mau gimana pun. Secara burst damage dia emang udah tinggi sih. Oke, Faramis buff di beberapa titik ya, tapi untuk magic power bonusnya doang. Tapi overall untuk skill 2-nya secara pantulannya memang harus berdempetan teman-teman. Dan Faramis tadi menjadi penutup untuk video di part yang pertama. Buat teman-teman yang pengen lebih jauh lagi untuk ngedetailin untuk patch terbaru, karena gua ngerasa ini major patch teman-teman. Ini bukan patch kecil, ini patch gede semuanya. Makanya kalian mungkin tungguin aja part 2-nya. Harusnya uploadnya nggak lama setelah video ini muncul sih, karena gua langsung record untuk part 2-nya. Dan di part kedua gue akan lebih menspesifikasikan apa-apa aja yang bakal dibutuhkan untuk di patch terbaru. Persiapan-persiapan seperti apa aja yang mungkin kalian lebih harus concern. Sama mungkin pemilihan hero yang secara nggak langsung gara-gara buff atau nerf di patch kali ini itu jadi kebantu. Kayak contohnya Roger, atau mungkin Selena, atau mungkin Julian, yang secara nggak langsung juga bisa jadi termasuk ke dalam hero-hero yang dipilih. Tungguin aja di part 2, gue bakal balik lagi setelah. Tungguin aja di part 2, gue KB. Kalau begitu selesai di part yang pertama untuk hero adjustment. Sampai jumpa lagi di Battlefield Adjustment. Jangan lupa bahagia, dadah.